Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis kembali sudah pakai sel super lagi. Ini sudah mungkin hari ketiga atau keempat pakai sel super. Terus penulis kembali pakai lagi pro kapasitor. Penulis lepas pro kapasitor karena ada request coba aditif tanpa pro kapasitor. Oke, penulis coba, dan ternyata yang untuk aditif yang direview apa itu pro racing lite ternyata sama saja, sama dengan minyak atsiri yang lain. Kalau dipakai pelan-pelan menarik banget, tapi kalau dipakai kencang malah berkurang tenaganya, malah hancur akselerasinya. Jadi nggak cocok untuk motor ya, cocok untuk mobil yang jalan kelunuk-kelunuk gitu ya, yang RPM 2000 maksimal. Nah, selama ini penulis pakai bensin Pertalite, bukan karena apa-apa, karena masalah kenaikan harga. Sebelumnya penulis itu bersumpah nggak bakal pakai Pertalite, tapi ya nyatanya akhirnya pakai Pertalite juga. Jadi dulu Pertalite 7000 ya wis lah. Tapi begitu Pertalite naik 10.000, ya wis. Dulu Pertamax 9.000. Ya wis no problem lah. Tapi begitu naik piro 14.500, waduh wis mau nggak mau wis Pertalite. Penulis sendiri kalau soal bensin itu sebenarnya nggak terlalu pilih-pilih ya. Dulu zaman premium ya premium, tapi begitu ada Pertalite sik dulu ya. Walau penulis pilih-pilih kalau soal Pertalite itu aduh wis. Karena pengalaman penulis di motor karbu, Pertalite itu wis cepet bikin kotor mesin ya. Jadi motor penulis itu pakai premium paling sip. Tapi begitu pakai Pertalite tenaga malah turun ya. Tenaga malah turun. Dan turunnya itu lama. Jadi sudah pakai premium lagi, nggak naik lagi tenaganya, nunggu sekitar kira-kira 2 bulan baru oke lagi. Kalau menurut penulis itu karena kerak dari Pertalite yang banyak. Sekarang mau nggak mau pakai Pertalite, ya ternyata beneran lah ya. Nggak kayak premium Pertalite itu. Pertalite ada kelemahannya, apalagi pas zaman Pertalite naik ya, bulan-bulan Oktober 2022 itu banyak kasus Pertalite kualitasnya turun. Itu tergantung dari daerahnya ya, tergantung dari SPBU-nya. Ada SPBU yang kualitas Pertalite-nya tetap oke. Dan ya kebetulan motornya NMAX ini dipakai beberapa kali oleh anak, diisikan Pertalite yang nggak oke, kerasa banget ya. Berebet, motor seperti nggak mau nyala gitu ya. Baru setelah tambahi aditif margarin dan apa jenenge minyak wijen, itu baru sip, gak berebet, enak. Dulu penulis waktu harga sel super masih di bawah 10.000, penulis sering pakai sel super. Terus akhirnya sekarang wah iya ya, emang ya Pertalite itu bensin paling nggak enak ya.
entah apa ya yang ada di kandungan Pertalite itu ya. Bukan cuma soal oktan loh ya, tapi soal apa jenenge, kebersihan mesin, kandungan energinya, terutama itu ya. Karena contohnya bensin BP 92, walau pembersihannya bagus ya nggak kayak gini, nggak kayak Pertalite, kayak Shell Super, licin, pembersihannya baik ya, buktinya tenaganya enak. Motor penulis itu nggak terlalu sensitif terhadap oktan. Pakai premium, ini NMAX loh ya, NMAX ini ya, pakai premium itu masih oke ya. Cuma kadang mati-matian gitu kalau jalan RPM rendah. Emang itu cirinya oktan agak terlalu rendah, tapi tenaga nggak beda jauh dari Pertamax. Iritnya motor penulis, coba uji irit, bisa dibilang sama ya, karena selisihnya cuma angka 1 tok ya. Antara 48 dan 49 kan beda sedikit sekali kan. Pakai Pertalite turun cukup banyak ya. Antara piro kemarin 63 atau 64 jadi ke 60 atau 61. Cukup banyak itu. Nah, saya Super sekarang pakai lagi, enak islah ya. Yang terasa itu apa? Sentakannya jadi lebih mantap di rentang RPM apa ya, menengah ke atas terutama ya. Yang apa, sentakan bawah juga makin galak ya. Ya wis, karena sudah sekalian Shell Super, sayangnya penulis nggak sempat melakukan 0-100, tapi ya wis lah, paling ya berapa, soalnya ketika apa sudah lepas dari aditif itu kira-kira 17 detikan itu ya mau lebih kencang paling 16,3 16,5 paling nggak beda jauh lah ya. Karena wis sudah Shell Super ya wis, kalian pro kapasitor pasang lagi ya, tentu dengan metode yang ya lebih benar ya. Sekarang polaritasnya diperhatikan, dites berulang-ulang pakai pendulum. Apa rasanya pakai apa jenenge, pro kapasitor lagi? Pakai pro kapasitor lagi itu yang terasa terutama adalah bukaan gas awal. Ini efek di bagian itunya ya, efek pemasangan di kabel businya ya. Jadi penulis nggak pakai ferrit, nggak pakai 9 power, nggak pakai apapun di kabel busi, karena memang itu bakal mengganggu efek pro kapasitor. Penulis cuma pakai pro kapasitor aja, kalau nggak ada ya wis nggak ada. Efek pro kapasitor kalau di kabel busi itu instan ya, nggak kayak kalau di selang bensin. Kalau di selang bensin entah mengapa butuh berapa ya, sampai 15 km 20 km gitu ya butuh ya, baru mulai kuat, atau bahkan beberapa hari. Efek betul-betul maksimal setelah kira-kira 1 mingguan untuk pemakaian penulis yang tiap hari kira-kira 40 km. Jadi untuk pemakaian 40 km tiap hari butuh 5 hari. Berarti butuh 200 km kan ya. Cukup jauh juga. Itu baru efeknya terasa maksimal. Kalau dilepas ya gitu, nggak langsung hilang efeknya, ono nyisa gitu ya, tapi sudah beberapa hari hilang total. Nah, efek yang kabel busi itu langsung dirasakan. Pertama apa kerasa? Iya, bukan gas ya. Biasanya untuk narik ya itu harus buka gas agak banyak. Ini mulai dari gas sedikit aja ya, itu sudah kerasa. Dibuka gas sedikit aja sudah dreng gitu ya.
sudah langsung ada tarikannya. Dan kayak gini nih, penulis ini pakai RPM sangat rendah sekali, bukaan gas antara 0 sampai 1/8 untuk menjaga kecepatan 60 gini. Jadi yang di kabel busi itu entah mengapa ya, entah pengaruh dari energinya atau pengaruh opone, yang jelas bukan dari bunga api, karena kalau bunga apinya ya mestinya ya tetap. Ini businya sekarang penulis pakai busi NGK EAGP CPR 8 EAGP 8 TA ya kalau nggak salah ya. Pokoknya platinum lah guys. Busi platinum NGK yang untuk NMAX kode 8 kalau nggak salah. Jadi kalau bunga api mestinya ya nggak beda ya, tapi entah mengapa tarikan bawah terutama ya itu jadi ngisi banget ya, terutama dengan respon gas. Jadi gas dibuka sedikit sudah jalan. Jadi ini buka gasnya untuk jalan-jalan kecepatan segini ini buka dikit banget. Nah sebelumnya bukanya cukup banyak ya. Entah bisa kelihatan makin irit atau enggak. Ini kalau oli kebetulan waktunya ganti juga nih. Jadi kalau soal licin mesin kayaknya ya agak kurang harusnya. Jadi itu ya yang perlu dicermati kalau misalnya pakai bro kapasitor di kabel busi. Respon gas di bukaan gas kecil. Perhatikan apa ada perubahan di respon mesinnya. Sentakan berkurang ya. Sentakan kalau gasnya sudah dibuka gitu ya, itu berkurang ya, karena tenaga sudah ngisi mulai dari awal-awal. Jadi enggak tiba-tiba nyut gitu, tapi sudah sudah mendorong lah, sudah narik mulai dari awal. Ini efek yang selang bensinnya kayaknya masih belum terasa ya, masih mulai pelan-pelan sih, mulai pelan-pelan. Tahu dari mana? Ini tarikan bawah mulai nyentak nih, tapi lihat aja lah nanti. Kalau sulit membayangkan ya, mungkin bisa dibayangkan kayak antara dari pakai Pertalite jadi pakai sel super. Nah ini sudah pakai sel super, nah itu naiknya kayak gitu lagi, cuma lebih sensitif lagi terhadap bukaan gasnya. Iya, ini sudah mulai sensitif yang tarikan bawah, buka gas, jadi harus lebih hati-hati. Ya wes lah, itu aja dari pengalaman sih. Kalau pakai bensin ya, efeknya pro kapasitor ke bensin ya. Bensin Pertamax bisa dirasakan kenaikannya kalau pakai pro kapasitor. Bensin Pertalite bisa dirasakan kenaikannya oleh pro kapasitor, tapi tetap ada keterbatasan. Kalau Pertalite-nya bikin berebet, bikin mesin sulitnya lah, ya wis gak iso lah ya, karena ini istilahnya pro kapasitor itu cuma nambah sedikit gitu ya, nambah penyempurnaan. Kalau dari bensinnya sendiri nggak bisa kebakar, yo wis gak iso digawe kebakar. Tapi kalau bensinnya bisa dibakar, wah penambahannya luar biasa. Jadi efek Pertalite, efek pro kapasitor ke Pertalite itu lebih kecil daripada efek pro kapasitor ke Pertamax, apalagi ke premium. Wah, kalau ke premium gede banget efeknya. Sayang premium sudah nggak dijual lagi. Kalau perbandingannya mungkin dengan bensin BP 92 itu efeknya bakal besar juga. Jadi kalau bensinnya sulit terbakar, efeknya minim sekali, kayak bensin
BP95. Nah, itu efeknya minim sekali. Ya wes gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.